Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Maronavia Putri, perwakilan dari kelompok 10, mata kuliah Pendidikan Psikologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendekatan konstruksi dalam pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, what is the constructivist view of learning? Yang kedua yaitu how is cooperative learning use is instruction, dan yang terakhir ada how are problem solving and thinking skills solved. Nah, yang pertama yaitu teori belajar konstruktivis diciptakan karena ide-ide seperti siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri dan berkesempatan untuk menemukan atau menerapkan ide sendiri. Nah, di sini tuh maksudnya teori belajar konstruktivis diciptakan karena timbul karena adanya ide-ide yang mengharuskan peserta didik membangun pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan mereka di dalam pikiran mereka masing-masing. Misalnya nih kita diberikan materi atau diberikan satu atau dua kata. Nah, kita kemudian mengembangkan materi atau satu atau ataupun dua kata tersebut dan berkesempatan untuk menemukan atau menerapkan ide sendiri. Nah, setelah kita mengembangkan ide tersebut, materi tersebut, kita juga berkesempatan untuk menerapkan materi atau ide-ide tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada akar sejarah konstruktivisme. Akar sejarah konstruktivisme ini menerapkan mengacu pada karya Vygotsky yang dimana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif terjadi hanya ketika konsepsi sebelumnya melalui proses ketidakseimbangan dalam keterangan informasi baru. Yang dimaksud ketidakseimbangan di sini misalnya nih kita disuruh membuat sebuah karya tulis. Nah, dalam membuat karya tulis, misalnya esai. Nah, kita kan biasa menemukan esai ini, menemukan penulisan esai ini setelah kuliah. Nah, sementara di awal-awal kuliah, sebelum kuliah nih, kita tidak menemukan atau tidak mempelajari bagaimana cara penulisan esai yang baik dan benar. Namun setelah masuk kuliah kita disuruh untuk menulis esai. Nah, guru hanya memberikan perintah atau informasi baru bahwa kita harus mengerjakan tugas dalam berupa esai. Nah, sementara kita tidak tahu nih bagaimana cara membuat esai yang baik dan benar, bagaimana cara penulisannya, berapa minimal paragrafnya, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud ketidakseimbangan. Itu guru hanya memberikan informasi bahwa kita disuruh membuat esai. Kemudian di dalam akar konstruktivisme ini terdapat prinsip utama oleh Vygotsky, yaitu pembelajaran sosial. Nah, pembelajaran sosial yaitu menekankan sifat sosial dalam pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran ini, maka peserta didik dapat mengusulkan sebuah ide melalui interaksinya bersama orang lain, bersama orang dewasa, ataupun teman-teman sebayanya. Kemudian ada zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini merupakan area atau lingkup pembelajaran di mana seseorang dalam belajarnya dibantu oleh seorang guru ataupun teman sebaya yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding dirinya, sehingga mereka dapat bertukar pikiran. Kemudian ada magang kognitif. Misalnya nih,
guru mentransfer model pengajaran dan pembelajaran yang sudah lama dan sangat efektif ke kegiatan sehari-hari di kelas dengan melibatkan siswa dalam tugas-tugas kompleks. Dan tidak lupa pula dalam memberikan tugas tersebut, guru juga membantu dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut. Kemudian ada pembelajaran termediasi. Nah, pembelajaran termediasi di sini yaitu menekankan siswa harus diberikan tugas yang kompleks, yang sulit, dan juga realistis. Atau biasanya saya sebutnya dengan tugas HOTS atau soal HOTS. Nah, kemudian tidak lupa pula kita diberikan materi-materi, diberikan bantuan yang cukup untuk mencapai atau untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tujuannya diberikan soal-soal khas ini yaitu untuk melatih kita mengembangkan pengetahuan, menganalisis, dan juga melatih kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa diberikan soal yang realistis. Kemudian pemrosesan top down. Nah, di sini siswa memecahkan masalah yang kompleks dan kemudian seorang guru membimbing siswa tersebut untuk bekerja atau menemukan keterampilan dasar yang diperlukan. Contohnya seperti yang tadi, misalnya guru memberikan kita dosen memberikan kita tugas esai. Nah, di dalam mengerjakan dan proses pengerjaan esai tersebut nih, kita pasti berpikir kan bagaimana dalam penulisan esai ini caranya baik dan benar bagaimana ya, fontnya digunakan apa ya, ukuran fontnya berapa, lalu paragrafnya minimal berapa. Nah, itu kan termasuk keterampilan dasar seperti menyusun paragraf, menulis dengan baik dan benar dengan tanda bacanya, itu merupakan pengetahuan dasar, keterampilan dasar. Nah, itulah yang dimaksud dengan dengan memecahkan masalah yang kompleks dan akhirnya kita menemukan keterampilan dasar yang kita perlukan. Kemudian ada interaksi teman sebaya. Nah, peserta didik akan lebih menemukan atau memahami konsep-konsep sulit jika peserta didik berdiskusi dengan teman sebaya. Tentunya kita mengalami ya bahwa misalnya nih kita berdiskusi dengan orang yang lebih dewasa atau orang tua kita, pasti agak nggak nyambung gitu ya, tidak nyambung. Sementara jika kita berdiskusi dengan teman sebaya lebih nyaman, lebih luas, lebih bebas gitu, dan lebih nyambung dalam mencari solusi-solusi dari permasalahan. Kemudian ada pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan merupakan merupakan metode yang mana siswa didorong untuk belajar sebagian besar mandiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan eksperimen agar mereka menemukan prinsip dari diri mereka sendiri. Kemudian ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri yaitu konsep yang bisa diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran efektif. Jadi kita dituntut nih buat peserta didik ini seharusnya dalam pembelajaran mandiri ini, belajar di rumah, misalnya kita tuh harus paham kita efektifnya bagaimana, apakah dengan membaca, menulis, mendengarkan, menonton, atau yang bagaimana, sehingga kita dapat menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Kemudian ada scaffolding. Nah, scaffolding ini siswa diberikan struktur di awal pelajaran, kemudian secara bertahap menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada para siswanya. Guru memberikan tanggung jawab tersebut kepada para siswanya untuk berproses sendiri.
Misalnya nih, siswa diberikan sebuah materi untuk dibaca. Setelah dibaca, siswa diajarkan maksudnya disuruh atau diperintahkan untuk membuat pertanyaan dari materi-materi yang mereka baca tadi. Kemudian ada metode konstruktivis di bidang konten. Metode-metode konstruktivis. Yang pertama ada pendekatan dalam membaca, yaitu membantu siswa yang bisa dibilang kurang berprestasi di sekolah dasar maupun menengah dalam pembelajaran. Misalnya mereka diberikan pendekatan membaca, pemahaman, serta tidak lupa melibatkan guru dan juga kelompok-kelompok kecil. Kemudian ada pendekatan menulis, di mana melibatkan siswa dalam tim kecil, kemudian mereka bekerja sama dalam merencanakan, menyusun, terus juga merevisi, mengedit, mengetik, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan matematika. Ini lebih ke misalnya dalam kelompok kecil nih, kita dalam kelompok kecil tersebut diberikan satu soal atau beberapa soal berhitung. Nah, di dalam kelompok kecil inilah mereka saling berdiskusi untuk menemukan strategi-strategi atau cara-cara untuk menemukan jawaban dari soal-soal berhitung tadi. Nah, kemudian mereka menanyakan kepada guru apakah strategi yang mereka dapatkan itu benar atau salah. Kemudian ada juga kan beberapa yang mungkin nih dalam kelompok kecil tidak menemukan nih strategi-strategi atau cara-caranya. Nah, kemudian itulah tugas guru untuk menawarkan atau mengusulkan strategi-strategi sebagai alternatifnya. Kemudian ada pendekatan umum. Nah, di sini yang menjadi penekanan itu pada praktek langsung, mengidentifikasikan, kemudian pembelajaran kooperatif, dan pengajaran keterampilan metakognitif. Materi yang kedua yaitu how is cooperative learning used in instruction. Nah, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling membantu belajar. Nah, seharusnya dalam pembelajaran diperlukan kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Misalnya guru mengajarkan pelajaran, kemudian siswa membentuk sebuah kelompok belajar untuk memastikan bahwa dalam semua anggota kelompok tersebut menguasai pelajaran tersebut, memahami begitu. Atau juga kelompok kecil ini bermanfaat jika misalnya si A tidak memahami materi, sementara si B memahami. Kelompok kecil ini berguna untuk bermanfaat untuk siswa si A tidak memahami pelajaran, maka ia bertanya atau berdiskusi kepada si B dan si B mengajarkannya begitu. Jadi mereka bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Nah, contoh-contohnya itu seperti dalam metode student teams achievement divisi, kemudian ada cooperative integrated reading and composition, ada jigsaw, ada learning together, yang mana mereka semua ini menerapkan kelompok belajar yang mungkin terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok belajar. Kemudian mereka saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, gitu. Kemudian ada peer assisted learning strategies, yang mana metode ini tuh merujuk kepada siswa berpasang-pasangan. Itu yang satu bisa menjadi guru, yang satu bisa menjadi peserta didik atau sebaliknya. Kemudian ada cooperative scripting. Di sini mereka berkumpul dengan teman sekelas untuk mendiskusikan materi yang telah mereka pelajari, yang mereka baca, yang mereka dengar, gitu. Jadi mereka bisa saling bertukar pikiran. Kemudian ada informal cooperative learning structure. Nah, di sini nih misalnya mereka
peserta didik membuat sebuah kelompok dalam mengerjakan tugas. Soalnya diperintahkan oleh gurunya begitu ya, mengerjakan sebuah tugas dalam bentuk kelompok. Kemudian mereka menulis sendiri kelompoknya. Nah, seorang guru ini tugasnya hanya memberikan tema dalam penugasan tersebut. Misalnya temanya yaitu lingkungan. Nah, sehingga nanti kelompok-kelompok itu lain mencari sendiri topik apa yang akan mereka bahas dalam tugas tersebut. Misalnya ada yang membahas tentang polusi air, membahas tentang polusi udara, pemanasan global, dan sebagainya. Kemudian terakhir ada how are problem solving and thinking skills are. Nah, di sini tidak dapat dikatakan mempelajari sesuatu yang berguna kecuali telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan informasi dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi kita tidak cukup nih kalau hanya kita mempelajari sesuatu, memperoleh materi, memahami, tetapi kita tidak memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Maksudnya tidak menggunakan materi-materi yang kita peroleh tadi, pembelajaran kita peroleh tadi dalam memecahkan masalah. Nah, jadi dalam memecahkan masalah itu, kita perlu the problem solving process, teaching creative problem solving, teaching thinking skills, critical thinking, yang mana problem solving proses ini yaitu menemukan terlebih dahulu masalah. Seperti kita melakukan pengamatan atau observasi sebelumnya kan kita pasti memahami dulu materi-materi yang terkait masalah-masalah yang ada, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kita hubungkan dengan realita. Nah, kita turun langsung ke lapangan, kemudian di dalam kegiatan turun langsung tersebut, di dalam pengamatan tersebut, dalam observasi tersebut, apakah kita menemukan masalah-masalah yang ada? Dapatkah kita mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada? Kemudian ada teaching creative problem solving. Teaching problem solving ini yaitu di mana dalam kita memecahkan masalah, kita juga perlu adanya berpikir kreatif gitu, seperti mencari cara untuk mengubah atau mengakhiri suatu hubungan tanpa perasaan sedih banget nih. Nah, kita tuh harus dalam kan masalah di sini yaitu mengakhiri hubungannya gitu. Nah, dalam mengakhiri hubungan ini tuh kita harus berpikir nih, gimana ya caranya biar nggak terlalu sedih, gimana ya caranya biar nggak biar nggak mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, itulah diperlukannya creative problem solving. Kita harus berpikir kreatif dalam memecahkan masalah-masalah, sehingga dalam memecahkan masalah itu kita tidak hanya memiliki satu solusi, melainkan banyak solusi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada teaching thinking skill, yang mana kita harus memiliki kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam kemampuan berpikir ini juga kita perlu critical thinking, yang mana berpikir kritis. Jadi dalam berpikir kritis ini kita berpikir nih bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut, bagaimana solusinya, mencari solusinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kita perlu adanya critical thinking. Nah, critical thinking ini juga lah yang dapat membantu kita dalam mengembangkan pengetahuan yang kita peroleh, sehingga kita bisa menerapkannya di dalam masalah sehari-hari, dalam penyelesaian masalah, begitu. Baik, dengan berakhirnya materi ketiga tadi, berakhir pula penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.